Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Atika Bimanyu dari kelas TL 1A. Saya akan menjelaskan tentang PUIL 2011 pada buku halaman 135 sampai 147. Jadi lampiran B, rintangan dan penempatan di luar jangkauan. Penerapan, tindakan proteksi rintangan dan penempatan di luar jangkauan hanya memberi proteksi dasar. Hal ini untuk penerapan dalam instalasi dengan atau tanpa proteksi gangguan yang dikendalikan atau disupervisi oleh personel terampil atau terlatih. Kondisi supervisi di mana ketentuan proteksi dasar lampiran B dapat diterapkan sebagai bagian tindakan proteksi diberikan dalam 410.3.5. Yang kedua, rintangan dimaksudkan untuk mencegah sentuh tak sengaja dengan bagian aktif, tetap tidak mencegah sentuh sengaja dengan cara menghindari rintangan secara sengaja. Rintangan harus mencegah. Yang pertama, mendekatnya tubuh dengan tidak sengaja ke bagian aktif, dan 2. Sentuh tak sengaja dengan bagian aktif selama operasi perlengkapan aktif dalam pelayanan normal. Selanjutnya, rintangan dapat dilepas tanpa menggunakan kunci atau perkakas, tetapi harus aman sehingga tercegah lepasnya rintangan secara tidak sengaja. Penempatan di luar jangkauan. Catatan, proteksi dengan penempatan di luar jangkauan hanya dimaksudkan untuk mencegah sentuh tak sengaja dengan bagian aktif. Bagian terakses simultan yang berbeda potensial tidak boleh berada dalam jangkauan tangan. Dua bagian dianggap dapat diakses secara simultan jika berjarak tidak lebih dari 2,50 meter satu sama lain. Jika posisi yang biasa ditempatkan dihalangi pada arah horizontal oleh suatu rintangan, misalnya rel tangga kisi-kisi, yang memberikan tingkat proteksi kurang dari IPXXB atau IP2X, jangkauan tangan harus diukur mulai dari rintangan tersebut. Ke arah jangkauan tangan adalah 2,50 meter dari permukaan es tanpa memperhitungkan setiap rintangan antara yang memberikan tingkat proteksi kurang dari IPXXB. Di tempat di mana biasa digunakan benda konduktif yang besar atau panjang, jarak yang disyaratkan dalam B-3.1 dan B-3.2 harus ditambah dengan memperhitungkan dimensi relevan dari benda tersebut. Berikut adalah gambar jangkauan zon tangan. Gambarnya seperti ini. Next, lampiran C, tindakan proteksi untuk penerapan hanya jika instalasi dikendalikan atau disupervisi personel terampil atau terlatih. Lokasi non-konduktif. Tindakan proteksi ini dimaksudkan untuk mencegah sentuh secara simultan dengan bagian yang dapat berbeda potensial karena kegagalan insulasi dasar bagian aktif. Semua perlengkapan listrik harus memenuhi salah satu ketentuan untuk proteksi dasar yang diuraikan dalam lampiran A, lampiran sebelumnya. PKT harus disusun sedemikian sehingga dalam keadaan biasa tidak akan terjadi sentuh secara simultan dengan orang lain. Orang dengan 2 PKT atau sebuah PKT dan setiap PKE. Nah, supaya C-1.2 dipenuhi jika lokasi mempunyai lantai dan dinding insulasi dan berlaku satu atau lebih susunan berikut. A. Jarak relatif PKT dengan PKE seperti juga jarak antar PKT. Jarak ini cukup jika jarak antara kedua bagian tersebut tidak kurang dari 2,5
Jadi jika jarak ini dapat dikurangi menjadi 1,25 m di luar zona jangkauan tangan. B. Penyisipan rintangan efektif antara PKT dan PKE. Rintangan tersebut cukup efektif jika jarak yang harus diatasi diperpanjang hingga nilai yang dinyatakan dalam butir A di atas. Rintangan tersebut tidak boleh dihubungkan ke bumi atau ke PKT. Yang ketiga, C. Insulasi atau susunan insulasi PKE. Insulasi harus mempunyai kuat mekanis yang cukup dan mampu menahan voltage uji sekurang-kurangnya 2000 volt. Arus bocor tidak boleh melampaui 1 mA pada kondisi penggunaan normal. Resistan lantai dan dinding insulasi pada setiap titik pengukuran dengan kondisi yang ditentukan dalam bagian 6 titik tidak boleh kurang dari 1. 50 kilo ohm. Jika voltage nominal instalasi tidak melebihi 500 volt atau 100 kilo ohm, jika voltage nominal instalasi melebihi 500 volt. Susunan yang dibuat harus permanen dan tidak boleh membuatnya tidak efektif. Susunan tersebut juga harus memastikan proteksi jika dipertimbangkan menggunakan perlengkapan portable. Catatannya perlu diperhatikan terhadap risiko jika instalasi listrik tidak berada di bawah supervisi efektif. Bagian konduktif yang lain juga dapat dimasukkan pada waktu yang akan datang. Proteksi dengan ikatan ekuipotensial lokal bebas bumi. Semua perlengkapan listrik harus memenuhi salah satu ketentuan untuk proteksi dasar. Proteksi terhadap sentuh langsung. Konduktor ikatan ekuipotensial harus menginterkoneksi semua PKT dan PKE yang dapat diakses secara simultan. Sistem ikatan ekuipotensial lokal tidak boleh kontak listrik secara langsung dengan bumi melalui PKT atau PKE. Catatannya, jika persyaratan ini tidak dapat dipenuhi, dapat diterapkan proteksi dengan disconnect otomatis supply. Lihat pada ayat 411. Separasi listrik untuk suplai lebih dari satu pemanfaat listrik. Catatannya, separasi listrik suatu sirkuit individual dimaksudkan untuk mencegah arus kejut melalui sentuh dengan PKT yang dapat dienergisasi oleh gangguan pada insulasi dasar sirkuit. Nah, selanjutnya semua kotak-kontak harus dilengkapi dengan kontak proteksi yang harus dihubungkan ke sistem ikatan ekuipotensial yang sesuai dengan C3.4. Kecuali jika menyuplai perlengkapan dengan insulasi double atau diperkuat, semua kabel fleksibel harus berwujud suatu konduktor proteksi untuk digunakan sebagai konduktor ikatan ekuipotensial sesuai dengan C3.4 dan seterusnya. Lampiran D, MOD atau MOD. Ketentuan umum bagi proteksi dari sentuh tak langsung. Penggunaan. Pertama, tindakan proteksi diperlukan pada instalasi dan perlengkapan listrik berikut. A. Bervoltage lebih dari 50 volt. AB ke bumi. Kecuali dalam hal tersebut dalam D3.1.2. B. Jika instalasi yang telah ada menurut ketentuan lama tidak memerlukan proteksi mengalami perubahan atau memerlukan proteksi, maka setelah perluas, seluruh instalasi yang ada di perluasannya harus diberi proteksi. C. Tindakan proteksi diperlukan pula dalam ruang yang telah ada instalasinya yang semula termasuk lokasi non-konduktif. Tetapi jika kemudian kehilangan sifat insulasinya karena pemasangan perlengkapan yang baru seperti instalasi air, gas,
atau pemanas yang mempunyai hubungan ke bumi yang mungkin dapat tersentuh. Berikut, proteksi tidak diperlukan pada instalasi dan perlengkapan listrik yang berikut. A. Bervoltage kurang dari 50 volt AB ke bumi dan suplainya diperoleh dengan cara seperti tersebut dalam 414.3. B. Bervoltage bolak-balik setinggi-tingginya 1000 volt atau bervoltage searah setinggi-tingginya 1500 volt jika perlengkapannya berupa 1. Pipa logam, kotak hubung, perisai kabel, tiang baja, tiang atap, dan seterusnya. Pelaksanaan. Memilih cara proteksi dan mengusahakan proteksi yang efektif adalah sebagai berikut. A. Memilih cara proteksi yang hendak dipakai dari antara 411.3, 411.4, dan lampiran C tergantung pada keadaan setempat. Ketentuan khusus perlu diperhatikan bagi tempat kerja yang khusus seperti tempat kerja pembangunan dan industri pertanian. B. Proteksi yang efektif diusahakan dengan cara sebagai berikut. 1. Menggunakan perlengkapan instalasi yang baik mutunya. 2. Membuat hubungan konduktor proteksi yang benar. 3. Dianjurkan menghubungkan semua PKT instalasinya menjadi satu dengan baik. 4. Penggunaan yang semestinya. Contoh, kontak-kontak dengan kontak proteksi tidak boleh terpasang tanpa konduktor proteksi. Contoh kedua, dalam ruang yang dilengkapi dengan kontak-kontak dengan kontak proteksi atau perlengkapan listrik yang proteksinya memakai konduktor proteksi, tidak boleh dipasang kontak-kontak tanpa kontak proteksi. 5. Mencegah pengaruh yang dapat mengurangi keefektifan proteksi yang lain. Hubungan konduktor proteksi melalui kontak tusuk harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Kontak tusuk, baik yang berdiri sendiri maupun yang menyatu dengan perlengkapan. B. Kontak-kontak yang digunakan pada sistem separasi listrik tidak boleh dihubungkan pada konduktor proteksi. C. Tusuk kontak harus tidak dapat masuk ke dalam kontak-kontak untuk voltage yang lebih tinggi ke dalam instalasi yang sama. Penggunaan gawai proteksi arus sisa atau GPAS. Umum, GPAS ialah gawai untuk menggunakan pemutus yang peka terhadap arus sisa yang dapat memutus sirkuit termasuk konduktor netralnya secara otomatis dalam waktu tertentu. Apabila arus sisa yang timbul karena terjadinya kegagalan insulasi melebihi nilai tertentu, sehingga tercegahlah bertahannya voltage sentuh yang terlalu tinggi. Pemilihan. Persyaratan lebih rinci mengenai GPAS, termasuk arus pengenal dan voltage pengenalnya dapat dilihat dalam IEC 60755, IEC 61008, dan IEC 61009. Proteksi tambahan terhadap sentuhan langsung. GPAS dengan arus operasi sisa pengenal maksimum 30 mA. Proteksi terhadap sentuhan tidak langsung. A. Untuk sistem TT diharuskan berlaku 411.5.3 atau GPAS dengan arus sisa operasi pengenal maksimum 30 ampere. Yang B. Untuk sistem TNS dan TNCS, sistem TNC tidak boleh menggunakan GPAS dan sistem IT. Ini berikut adalah yang pertama, gambar E.1, contoh pemasangan GPAS pada sistem TNCS. Yang bawahnya adalah contoh pemasangan GPAS pada sistem TT. Jadi keterangan di sini GPAL adalah gawai proteksi arus lebih dan GPAS adalah gawai proteksi arus sisa.
Ini adalah lampiran rekomendasi pemilihan sistem TT, TN, dan IT. Keterangannya adalah A. GPAS, gawe proteksi arus sisa GPAL, gawe proteksi arus lebih. B. Arus proteksi dengan mempergunakan lebih dari satu jenis gawe proteksi, maka perlu diperhatikan koordinasinya. Berikut lampiran G, mod kode IP. Catatan. Kode IP atau International Protection adalah sistem kode untuk menunjukkan tingkat proteksi yang diberikan oleh selungkup dari sentuh langsung ke bagian yang berbahaya, dari masuknya benda asing padat, dari masuknya air, dan untuk memberikan informasi tambahan dalam hubungannya dengan proteksi tersebut. Ini adalah susunan kode IP. IP itu adalah huruf kodenya, angka 2 dan 3 itu adalah angka karakteristik. Hurufnya atau CH itu adalah huruf tambahan dan suplemen. Jika angka karakteristik tidak dipersyaratkan untuk tertentu, maka dapat diganti dengan huruf X atau XX jika kedua angka dihilangkan. Elemen kode IP dan artinya. Penjelasan singkat mengenai elemen kode IP diberikan dalam tabel berikut ini. Ini adalah tabel dari elemen kode IP. Contoh penggunaannya. Yang pertama, IPEXB. Angka pertama diganti huruf X. Tidak ada persyaratan untuk proteksi dari masuknya benda asing padat. Angka kedua diganti huruf X. Tidak ada persyaratan untuk proteksi dari masuknya air. B. IP2X. Angka pertama atau angka 2 dipersyaratkan proteksi dari masuknya benda asing padat dengan diameter kurang lebih dari 12,5 mm dan proteksi manusia dari sentuh langsung dengan jari ke bagian berbahaya. C. Terakhir, IP4X. Angka pertama atau angka 4 dipersyaratkan proteksi dari masuknya benda asing padat dengan diameter lebih dari 1,0 mm dan proteksi manusia dari sentuh langsung dengan kawat berdiameter lebih dari 1 mm ke bagian berbahaya. Angka kedua diganti huruf X. Tidak ada persyaratan untuk proteksi dari masuknya air. Yaitu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.